perintahkan kami sebagai orang-orang percaya, tetaplah berdoa. Sebab saat kami setia berdoa, maka kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Capahan kuasa pengurapan Tuhan bekerja di dalam kami, sehingga kami bukan berjalan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Engkau yang berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan saja. Itu berarti kau mengajar kami untuk terus berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat malam yang berbahagia ini, kami boleh menikmati Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami melalui kuasa firman-Mu dan pengurapan-Mu, supaya kami terbentuk menjadi generasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami murid Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara dan saudariku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang baik pada kita diberikan oleh Tuhan. Dan kesempatan itu seringkali saya sampaikan adalah lebih daripada emas dan permata. Sebab yang memberi kesempatan bukan manusia, tapi Allah sendiri. Dan kalau Allah yang memberi kesempatan, itu berarti lebih daripada emas dan permata. Orang di bumi ini mengejar ya ratusan ribu, mungkin ya jutaan rupiah. Dia akan melakukan apapun. Dia mengerjakan apapun. Ya, dengan cara dan kemampuan yang dia punya, dengan keahlian yang dia punya, bahkan dengan cara-cara yang licik sekalipun, hanya untuk mengejar rupiah. Nah, tetapi ya saudara-saudaraku, itu hanya dihabiskan dalam waktu yang singkat, ya, dihabiskan dalam waktu yang singkat, kemudian dia akan melakukan lagi, mencari lagi. Saudara-saudaraku, kesempatan yang diberikan oleh Allah adalah lebih daripada rupiah, lebih daripada emas dan permata, atau permata termahal sekalipun yang ada di muka bumi ini. Itulah kalau sudah terbuka pikiran dan hati dan memiliki pengenalan kepada Kristus. Dan kalau belum sampai kepada tahap itu, memang orang belum bisa untuk serius. Tapi kalau sudah arah hati kita ke sana, pergerakan rohani kita ke sana, maka dia yang selalu dibayangkan, dipikirkan dalam hari-harinya adalah bagaimana supaya dia lebih hari, lebih karib lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, tema kita sama, adalah saya menjadi murid Kristus, yang kita ambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31, kiranya kita memperhatikan ayat ini. Dan ini merupakan minggu-minggu lanjutan dari pemberitaan tema yang sama. Kita membaca bersama-sama dengan suara keras. Sudah ketemu, katakan amin? Baik, langsung dibaca sama-sama 2-3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kata jikalau sudah saya jelaskan pada kita. Kata jikalau itu seandainya. Ya, kata jikalau berarti seandainya kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku. Tapi kalau jikalau tidak tetap dalam firman, atau seandainya di luar firman, maka kamu bukan murid-murid-Ku, kata Tuhan Yesus Kristus. Nah, melanjutkan pemberitaan ayat ini, saudara-saudara semuanya, kita belajar bahwa untuk menjadi murid Kristus harus ada cara yang berbeda, ya, cara yang berbeda, gerak yang berbeda mewarnai kehidupan kita, ya.
berbeda dari hari-hari yang telah kita lewati atau yang telah kita lalui. Berbeda. Jadi warna hidup kita ya itu makin hari tidak boleh sama, tetapi justru semakin mirip kepada Kristus, semakin hari semakin mirip kepada Kristus. Ya. Dan warna baru gerak hidup kita itu namanya adalah ketaatan. Nah, jadi itu warna hidup kita yang baru, ketaatan. Nah, dalam ketaatanlah tidak perlu lagi ada kata jikalau. Kalau sudah hidup dalam ketaatan atau dalam kesetiaan kepada Tuhan, tidak perlu lagi ada kata jikalau, tapi aku tetap di dalam firman, maka aku benar-benar murid. Jadi dihilangkan kata jikalau itu jika sudah berada dalam ketaatan maupun dalam kesetiaan kepada Tuhan. Nah, saya juga sudah jelaskan kata dalam atau di dalam. Tetap di dalam, itu yang di blog. Tetap di dalam. Nah, di dalam itu berarti sudah jelas, bukan di luar ya. Ya, bukan di luar tapi di dalam. Nah, mengapa begitu Tuhan tekankan bahwa harus yang di dalam baru murid. Kalau di luar enggak. Memang saudara-saudaraku, yang di luar itu sama seperti botol yang tertutup. Botol kosong yang tertutup, ya. Maka ketika dijatuhkan ke dalam air, dia tetap mengambang. Dia tetap mengambang. Andai pun Anda tekan dengan tanganmu, dia pasti akan muncul lagi ke atas. Dia akan mengambang. Ya. Dengar supaya paham. Ini sebuah penggambaran saja supaya mudah untuk kita tangkap seperti apa sih di dalam Tuhan itu. Ya. Maka ketika kita buka tutup botol ini, kita buka tutup botol, kemudian air yang membuat dia mengambang tadi kita isikan ke dalamnya. Kita isikan ke dalamnya. Dan setelah berisi, dia makin lama makin tenggelam. Makin lama makin tenggelam. Kemudian kita tidak bisa melihatnya karena dia sudah di dalam. Ketika kita kosong, firman Allah belum diisikan ke dalam diri kita. Kita itu mengambang. Semua hal akan mengambang. Ya, tidak ada kejelasan dan tidak ada kepastian. Ini kalau tidak di dalam. Nah, Tuhan mau sebenarnya baik semua generasi muda sampai kepada generasi yang sudah ya dewasa tua, ya. Semua Tuhan inginkan supaya berada di dalam. Tapi memang syarat mutlak supaya di dalam itu adalah harus diisi, dibuka dulu kapnya, dibuka penutupnya. Apa sekat-sekat dalam diri kita? Apa? Apa sekat dalam diri kamu? Apa yang menutup kamu? Itu yang harus dipikirkan. Harus dicabut dalam diri kita. Dilepas dulu. Ya. Walaupun botol itu sama. Ya. Ketika dia tertutup maupun ketika dia sudah dibuka penutupnya. Botolnya tidak berubah wujud. Yang berubah adalah yang satu kosong kemudian yang satu berisi. Dan setelah berisi, maka dengan sendirinya dia sudah berada di dalam. Nah, ada orang berkata begini, kenapa begitu sulitnya aku di dalam Tuhan? Atau orang berkata, aku kan sudah di dalam Kristus. Mudah sekali orang mengakui bahwa dia sudah di dalam Kristus. Kan gak ada sulitnya mengatakan bahwa saya kan sudah dalam Kristus. Mudah sekali. Nah, saudara-saudaraku, kita tidak akan pernah bisa larut dalam Kristus sebelum pribadi kita diisi oleh Tuhan dengan firman. Ya, ini katakan sebuah wadah, katakan ini sebuah akuarium di depan kita sekarang ini. Saya tidak bisa buatkan akuarium diletak di sini di meja ini, ya. Tetapi kita bisa bayangkan, ya, letakkan botol kosong di atas itu. Tapi lihat perubahannya setelah kita buka penutup dan air masuk ke dalam. Ya,
Jadi kalau wadah ini adalah berbicara Tuhan, botol yang kosong ini adalah diri kita. Jadi ketika air masuk ke dalam, itu berarti diri kita diisi dengan firman. Dan baru kita bisa di dalam dia. Baru kita bisa tenggelam dan larut di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya, saudara-saudara, dalam Lukas pasal 6 ayat 46, firman Tuhan berkata begini, Lukas pasal 6 ayat 46, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Itu. Mengapa kamu berseru? Ini sepertinya Tuhan keberatan. Ya. Tuhan sedang protes. Protes justru kepada orang yang memanggil dia. Protes. Dan bukan satu kali Tuhan melakukan itu. Ada banyak kali Tuhan melakukan itu. Apalagi kepada bangsa Israel. Kepada Musa saja Tuhan pernah bilang, mengapa kamu berseru-seru kepada aku? Jadi si Musa pun pernah Tuhan ingatkan, mengapa kamu berseru-seru kepadaku? Padahal si Musa loh. Coba bandingin diri kamu itu siapa sih? Musa itu dari kelahirannya saja pun sudah beda dengan kita. Kalian tahu bagaimana sejarah kelahiran daripada Musa? Musa justru lahir di Mesir. Di tengah-tengah kerasnya perbudakan. Kemudian setelah Fir'aun melihat begitu cepatnya populasi, pertumbuhan jumlah orang Israel, maka ada ketakutan dalam diri mereka. Jangan-jangan mereka akan menjadi sekutu musuh nantinya. Maka perintah Fir'aun adalah supaya setiap anak yang laki-laki yang lahir itu harus dihanguskan. Itu harus dibunuh. Maka dengan berat hati Yokebed, ya, bersama dengan suaminya Amran, memasukkannya ke dalam peti yang dipakal supaya jangan sampai anak ini tenggelam. Dan menghanyutkannya di sungai Nil. Ngeri gak nasibnya itu, saudara? Sejarah perjalanan itu ngeri banget. Dan kemudian ternyata sungai ini mengalir ke hilir, di mana ada satu lokasi, dan itu bagian dari kerajaan. Tidak boleh orang sembarang untuk ada di sekitar lokasi itu, di mana putri Fir'aun sedang membersihkan diri bersama dengan para dayang-dayang. Dan dia perintahkan ambil peti itu. Dari situlah maka muncul nama Musa. Sebab Musa artinya yang diambil dari air. Ya. Nama Musa itu diberikan bukan orang tuanya yang beri, tapi ya putri Firaun yang artinya yang diambil dari air. Kemudian diproses. Proses. Panjang sekali proses. Dan prosesnya, saudara tahu, 120 tahun proses kepada Musa. Kalian sudah berapa tahun diproses sih? Sudah berapa lama diproses? Yang training baptisan, baru para sama kalian training, baru 1 minggu. Ya, baru 1 minggu. Itu pun belum clear untuk menjawab tugas-tugas yang kuberikan itu. Ya, ini belum clear. Artinya belum menjawab dengan baik. Belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ulasannya kurang. Karena hanya sebatas untuk mengisi saja, belum dinikmati apa yang saya bagikan itu. Ya, ini prosesnya baru sebentar saja sudah jenuh. Ini nambah lagi seminggu ke depan. Ya, untuk training baptisan, tambah lagi. Tidak juga tunduk, tambah lagi. Kemudian baru saya lihat, siapa yang sudah benar-benar, satu orang yang benar, baru itu satu orang yang saya baptis. Tidak setia yang lain, maka dia harus mengikuti training lebih lanjut lagi. Ini prosesnya yang saya lakukan sekarang. Ya, haleluya. Ini harus diterima. Ya, karena aku yang menentukan apakah memang layak untuk dibaptis atau tidak. Saya yang menetapkan.
bukan kalian, bukan aturan gereja. Saya harus melihat dulu apakah kalian bisa memang pantas. Kalau memang masih cenderung ingin ke dunia, nikmatilah dunia sepuasmu. Kenyangkanlah dirimu di situ. Ya, kenyangkan. Tapi kalau memang hatimu mau, ya, untuk dibentuk dan berada dalam Kristus, maka serahkanlah diri kamu. Seluruh anggota-anggota tubuh harus serahkan. Musa diajar. Dan pengajaran Mesir yang mendidik dia itu keras. Sampai kemudian dia menjadi seorang yang terbaik. Yang terbaik. Memang saudara-saudara dengar baik-baik. Didikan yang keras itu menciptakan karakter yang terbaik. Menjadi anak Tuhan yang terbaik. Di mana-mana pengajarannya keras, yang minim. Pengajarannya yang tidak mendewasakan. Pengajarannya yang tidak keras. Dia tidak mungkin bisa menghasilkan siswa anak-anak rohani yang kuat, tidak mungkin. Ya, kalian hanya sering nonton mungkin film Shaolin. Film Shaolin itu atau Kung Fu China yang luar biasa itu. Kadang-kadang kita pikir itu kita nontonnya kan asik-asik aja gitu loh. Ya. Nah, kemarin saya ada lihat sekilas di televisi itu untuk seorang yang belajar karate itu, ya, maka gurunya suruh anak ini untuk mencuci 8 mobil gurunya. Jadi 8 mobil suruh cuci. 8 mobil suruh cuci. Dan menyucinya pun tidak boleh asal cuci. Ambil selang, tembak gitu, sapu. Dah. Harus tangan kanan, harus caranya begini. Itu pun harus dihitung. 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru kemudian ini lagi tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, satu mobil harus putarnya semua sampai selesai, sampai bawahnya. Setelah itu pindah ke kedua. Itu nggak boleh lagi begini. Kebalikannya. Nah, ini kebalikannya. Sampai 8 mobil. Mulai pagi sampai petang. Bayangin menyuci mobil. Ini saudara udah pernah cuci mobil aku enggak? Siapa di sini yang udah pernah cuci mobil aku? Pak Pendeta, kayaknya mobil Pak Pendeta ini agak kotor nih. Ini dong berkuku cuci. Cendro udah pernah ya? Pernah ya? Serius nih. Siapa menyusul? Ya. Oh, gengsi, memangnya aku pembantunya Pak Pendeta. Gengsinya di situ. Sehingga nggak pernah maju. Saya, ya, tubuh gembala saya itu saya sudah lap dari atas sampai kepala ketika dia sakit. Sampai jempol kaki, jempol tangan, semua kepala sampai kaki sudah. Jangan kira begitu mudah dapat urapan dan pengetahuan firman Tuhan ini tanpa kita tidak pernah bisa menghargai Bapak rohani kita. Oh, enggak bisa. Enggak akan bisa. Oh, belajar, saya belajar. Silakan kau belajar. Sebab pengabdian itu nilai terbesar. Harus ada pengabdian, ya, yang kita lakukan dan itu harga, penghormatan itu, ya, maka kita mendapat hormat yang dari Tuhan. Serius loh, serius, ya. Begitu sahabat saya tahu dia tadi pagi saya jam 7 kurang di telepon, Pak, Bapak sudah tahu keadaan saya. Dia bilang, ya, saya tidak tahu Pak, ada apa Bapak? Ya, Pak, saya positif Pak. Bapak di mana sekarang? Di rumah. Waduh, siapa kawan Bapak di situ? Sendiri. Pak, mari kita berdoa. Tidak ada banyak ngomong, saya langsung doa, angkat tangan sama Ibu Gembala, doakan beliau. Ya, karena aku tahu risikonya, gereja pasti ya diisolasi selama 2 minggu ini. Udah pasti, karena yang kena gembalanya. Ini. Dan tadi pun saya harus telepon lagi, memastikan itu. Apakah seperti apa dia? Nah, keadaannya seperti apa? Beliau bilang, Pak, terima kasih berkat doa Bapak. Ini pernapasan di rongga bagian paru-parunya, dia merasa lega. Karena merasa lega, tadi tim rumah sakit datang, akhirnya
nanti pengobatan langsung tetap akan datang, tapi dia dirawat di rumah, ya. Karena rumah sakit juga sekarang ya repot, ya. Orang yang COVID itu rumah sakit kan banyak yang COVID, jadi terpaksa harus ini kebijakan bukan dari dia, tapi juga pemerintah yang mengizinkannya, artinya pengobatan di situ. Sudah dikasih obat-obatan dan tapi tidak bisa beraktivitas. Ini di Kandis loh, bukan di mana-mana. Artinya kita harus beri perhatian juga, ya, perhatian, saudara-saudaraku. Karena apa? Ya saya nggak satu organisasi dengan beliau. Mikir apa? Saya nggak lakukan itu, ya. Saya harus telepon, pastikan dulu seperti apa keadaannya. Nah ini, jadi ada kedekatan itu. Makanya beliau orang pertama yang ditelepon setelah keluar hasil swabnya adalah kita yang ditelepon. Ada kepercayaan, ada trustnya kepada kita. Dan aku, apa yang bisa kulakukan? Saya nggak punya uang. Saya hanya bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Ini. Jadi ada proses. Ya, ikuti semua proses. Kalau mau ke sana. Saudara, dalam proses itulah Tuhan Yesus berkata bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kemana semua yang banyak ini? Kemana? Hilang, mundur, nggak serius, ragu-ragu, setengah hati. Tadi ada meme dikirim sama kawan saya pun jadi ketawa juga. Ya, seorang perempuan yang gemuk, ya, kemudian dikirimkan ke kita, ya, inilah akibat diet setengah-setengah. Jadi mulai dari pinggang ke atas itu masih gemuk besar, tapi kakinya dari pinggulnya ke bawah itu kecil. Karena dietnya setengah-setengah, jadi hanya setengah saja. Bayangkan pinggulnya kecil begini sama kakinya, tapi dari pinggang ke perut ke atas itu masih sama gitu loh. Mau nggak? Mau Kari? Kau ke atas itu, ini besar tapi kakimu kecil. Wah ini namanya busung lapar nih. Ya, kita harus proporsional kan? Ya, itu. Nah ketawa juga saya. Oh ini dapat inspirasi saya jadinya. Gara-gara itu, oh ternyata begitu juga lah batin ini kan. Haleluya. Ya kan Ayu? Kan begitu juga. Kalau setengah-setengah kan gitu kan. Jangan setengah-setengah nak ya. Ya, itu. Kalau full saja gitu loh. Haleluya. Itu. Jadi Musa sampai dewasa terbentuk karakternya dan kemudian ya dia tahu siapa dirinya dan jati dirinya. Dan setelah itu dia harus bergerak sesuai dengan kemauannya Tuhan. Apa yang dia mengerti tentang Tuhan. Dia setelah tahu status hidupnya, siapa dia sebenarnya. Darah yang mengalir dalam dirinya itu darah siapa sih? Setelah dia mengerti itu, baru ada tindakan. Belum banyak dia tahu. Dengar, belum banyak dia tahu. Belum banyak dia mengerti. Kalau pengetahuan Mesir memang iya, sudah banyak. Tapi pengetahuan tentang Tuhan dan kebenaran ini belum sama sekali. Belum paham. Hanya sekilas saja dia dapatkan pengajaran. Karena putri Fir'aun ini kan mencari yang mana sih mamanya dia ini, supaya mamanya yang menyusukan. Ya, setelah anak ini bisa disapi lepas dari ibunya, itu berarti 12 tahun lebih kurang. Maka disitulah ibunya waktu yang singkat mengajarkan nilai-nilai. Ya, bukan ketika dia dewasa, ketika dia masih kanak-kanak, sekolah minggu diajar nilai-nilai ini. Dan kemudian setelah dia dewasa mulai berpikir dan tahu jelas siapa dirinya. Dan akhirnya dia mengambil yang tidak populer, dia membunuh prajurit Mesir, pengerah Mesir. Dan dari situ dia lari. Terbentuklah kehidupan dia. Dilupakan dan ditinggalkan berapa lama? 40 tahun loh. Ditinggalkan oleh Musa. Lama. 40 tahun. Siapa di sini sudah berumur 40 tahun? Yang berumur 30 tahun di sini ada?
Sudah ada? Ada? Belum? Yang 25 tahun ada? Sudah ada belum? Ada ya? Nah itu. Nah ini si Hosea baru umur 25 tahun masih segini dia. Berarti kau butuh berapa lama lagi Hosea? 15 tahun lagi biar 40 ya kan? Bayangin. Jadi seumuran si Hosea ini nggak dikenalnya si Musa begitu loh. Karena masih umur 25 tahun. Nanti harus nunggu dia 15 tahun lagi, baru kena 40 tahun, baru Musa datang. Kan begitu? Kan begitu? Lama prosesnya. Loh ini kita mau ke sorga, menerima hidup yang kekal. Kita mau seperti instan gitu. Mana bisa? Mau instan ke sorga, dari mana jalannya? Memang harus ada harga yang dibayar. Persis seperti Amsal 23 yang sudah menjadi bahasan kita, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Begitu. Nah, setelah keluar pun dari Mesir, mereka bergerak di padang gurun dan mentok di Laut Kolsom atau Laut Merah. Berhadapan dengan lautan itu, dia pun bingung mau kemana. Ke depan lautan, ke kiri padang gurun, ke kanan padang gurun. Dari belakang sudah mulai kedengaran derap kaki kuda-kuda dan kereta yang mengejar mereka. Musa tidak tahu berpikir apa. Mentok semuanya. Mulai warga itu berseru-seru, teriak-teriak. Kenapa kamu bawa kami ke sini Musa? Semua orang mempersalahkan si Musa. Semua. Dari yang kecil sampai yang paling tua, laki-laki dan perempuan. Menyalahkan Musa, kenapa harus dibawa seperti ini? Haruskah mereka dibantai di tepi laut itu? Kemudian mereka teriak-teriak, Musa pun ikut teriak. Tapi Tuhan berkata, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Ambil tongkatmu. Jadi seruan atau doa harus ditandai atau diimplementasikan atau diterapkan dalam bentuk perbuatan dan tindakan. Harus nampak dari tindakan kita. Haleluya. Nah kalau tidak, nggak ada arti. Nggak ada arti. Saya harus jelaskan ini. Jadi seru-seruan kita itu nggak ada arti. Harus ada tindakan juga. Ya, harus ada tindakan. Sama seperti orang sakit, Tuhan, sembuhkan aku. Kan banyak orang berdoa seperti itu kalau dia udah sakit. Nah, loh, salahkah orang berseru ketika dia sakit? Tidak salah. Tapi salah kalau tidak ada tindakan. Dikasih makan, dia tidak mau makan. Ya, dibersihkan badannya, dia tidak mau bersihkan badannya. Disuruh berjemur di panas, dia tidak mau, ia tahankan. Ngerti? Harus ada tindakan. Dia mau Tuhan menyembuhkan dia secara gratis tanpa ada tindakan dia. Waduh. Orang yang belum mengenal Kristus, Yesus Tuhan akan lakukan itu sampai sekarang. Tapi kalau kamu sudah diperkenalkan Kristus, jangan harap kamu mengalami seperti itu. Harus ada tindakan dalam diri. Itulah bedanya anak di hadapan Tuhan. Kalau sudah anak itu kan, ya memang itu. Nah, sama seperti anak saya pun harus proses juga anak saya. Tapi kalau bukan anak saya nggak mau. Ya, sakit hati dong. Orang tuanya, kamu itu siapa? Urusan apa dengan anak saya? Kok kamu jadi ngurusi anak saya? Urus diri kamu sendiri. Ya. Tapi kalau anak sendiri, sama seperti anak rohani. Saya pandang kalian sebagai anak rohani. Saya harus berani untuk menyatakan yang benar. Nah, dalam kitab Lukas pasal yang ke-6, ayat 46 tadi. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara, ada banyak orang menilai, memandang firman Tuhan
dari sudut yang salah. Ya, menganggap bahwa firman Tuhan itu himbauan. Ya, dihimbau. Kan orang sering begitu kan? Ya, dihimbau. Itu kayak di airport. Di airport kan dihimbau. Ya, kepada penumpang Lion Air misalnya kan. Ya, ini supaya ya pesawat akan terbang pada pukul sekian. Jadi kita pun sudah dihubungi bilang supaya boarding pass. Lakukanlah semua dengan apa yang dia himbau itu. Nah, kalau kita nggak mau himbauannya ya ketinggalan pesawat. Tapi Alkitab bukan himbauan. Kalau Alkitab ini atau firman Tuhan dianggap sebagai himbauan, orang akan berpikir, ya terserah aku dong, mau kulakukan atau tidak. Sebab himbauan itu tidak ada konsekuensi. Dengar. Himbauan tidak ada konsekuensinya. Tidak ada hukuman. Berbeda dengan perintah. Ini tanya nih Septo nih. Kalau komandan sudah bilang perintah, ada konsekuensi ya? Betul ya, Pak Polisi? Ada dong, namanya pun perintah. Oh, ini perintah, butuh enggak? Oh, memang kalau perintah kau kenapa rupanya? Aku lagi ngopi, asik-asik. Ya, lagi cappuccino ini. Gitu, ya. Oh, langsung. Saya udah pernah saksi sama saudara. Karena jemaat yang saya layani waktu saya di Martapura itu banyak dari militer. Dekat dengan pusat latihan tempur Puslatpur yang ada di Martapura, Sumatera Selatan. Dan istrinya yang cerita, karena apa? Ada satu anggota jemaat yang sebenarnya istrinya yang jemaat, suaminya ini nggak pernah dihimbau ibadah pun dia tidak pernah ada, mengeraskan hati. Nah, tapi apa yang terjadi? Dia mencoba melawan pimpinannya. Mencoba melawan pimpinannya, besok harinya ketika apel itu diterjang sama pimpinannya. Terjang. Ya, setelah itu dia coba melawan, langsung dirantai. Ya, dirantai kakinya dan ditaruh di bawah yang bendera itu. Dihukum keras. Ya, sampai dia minta ampun. Ya, itu yang saya tahu waktu itu, saudara. Keras, didikannya keras. Ya, memang begitu. Seperti itulah modelnya. Namanya pun perintah. Jadi Alkitab ini bukan himbauan. Bukan apa? Bukan himbauan. Supaya paham dulu ya. Bedakan dulu himbauan. Makanya jangan pernah berpikir dibujuk-bujuk itu. Jangan jadi anak kecil senangnya dibujuk gitu loh saudaraku. Ya. Sebab kalau selalu bujukan itu dihimbau-himbau. Sayang, belajar ya. Belajar ya. Nah sekarang kan, belajar sekarang kan apa itu istilahnya? Online. Kalian tahu siapa yang belajar? Siapa yang belajar? Bukan anaknya, tapi siapa? Mamanya. Ya. Mamanya yang belajar. Ya kan? Karena anaknya sibuk main game, main-main, daripada nanti anakku tidak punya nilai yang baik, mamanya yang ngerjain. Karena kan nggak nampak mukanya, dikirim pakai WA. Dan sudah saya tahu berapa orang yang melakukan seperti itu. Kalau saya memang nggak yakin aku, memang dia yang ngerjakan sendiri. Haleluya. Karena mamanya nggak sampai ilmunya ke situ. Karena aku tahu dia. Tapi entah tahu sudah berubah dia nggak tahu lah. Ya kan? Ini, jangan-jangan pun yang mengisi sharing baptis itu pun mamanya juga nggak tahu saya. Ya, itu. Ah, nggak mau aku bang. Ya, ya damai. Kau yang ngerjain atau kakakmu yang ngerjain? Ya. Ah, kak, malas aku kak. Kau aja lah kak katanya. Kan HP-mu juga ya yang dihubungi bapak nanti. Terpaksa ditulis dulu lah. Baru dibilang, ini dari Damai. Ya mudah-mudahan gak seperti itu ya. Kan ini sekarang dunianya seperti itu. Maka jangan bangga yang naik kelas dan lulus.
kalau tahun ini ya. Jangan bangga, ya. Makanya muncul ada teman saya bilang begini, bangga kali kau masuk SMP kau ya. Kau aja lulus Covid kau. Katanya, naik kelas pun naik kelas Covid-nya. Jangan bangga kali kau, mana ada belajar. Katanya saudaraku. Memang situasinya seperti ini. Keadaan seperti ini. Tapi bukan berarti ya anak-anak harus belajar lah. Ya, itu kan bagian proses. Nah, kan nggak pernah terpikir seperti itu kan? Nggak pernah terpikir. Ya, yang dulu pikirannya apa? Hari Senin pakai baju ini, kemudian bawa pelajaran ini. Hari Selasa pakai baju ini, pakai ambil buku ini. PR-nya dikerjakan, setorkan pada besok hari atau kapan gurunya masuk. Begitu. Kalau sekarang dikasih sama guru lewat WA atau lewat apa tugas-tugas, ya, karena nggak ditentukan kapan mau dikembalikan atau dikirimkan, ya udah dibiarin aja. Dengerin, anggap itu sebuah proses dalam kehidupan kita. Jadi ini ingat, bukan sebuah himbauan, tetapi perintah. Alkitab bukan undangan, tapi perintah. Undangan tidak ada konsekuensi, tapi perintah jika tidak dilakukan pasti ada konsekuensinya. Ada 3 hal dalam Alkitab itu yang semuanya seringkali dianggap orang sebagai undangan atau himbauan. Padahal Alkitab mengatakan adalah perintah. Salah satunya 1 Yohanes pasal 13 dulu. Yohanes pasal 13 ayat 34. Ya, ayat 34 dan 35. Ini perintah. Kita baca sama-sama. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Sama-sama, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling. Jadi mengasihi itu apa? Undangan atau perintah? Yang keras. Perintah. Perintah tadi tidak dilakukan apa? Ada konsekuensi. Ya. Ini ada konsekuensinya. Jadi memang mau tidak mau, rela tidak rela, perintah untuk mengasihi itu harus dilakukan. Ya. Jadi bukan berdasarkan perasaan maupun keinginan. Tapi dasarnya firman. Apa gimana saya bisa mengasihi dia? Saya nggak punya perasaan sama dia. Saya nggak punya keinginan gitu. Tapi dengar baik-baik. Perintah. Termasuk masalah perjodohan. Ini bukan soal perasaan dan bukan soal keinginan. Dengar. Tapi perintah. Jadi mau calonmu, saudara-saudaraku yang kasih dengar. Jangan kau kira ini kan saya punya perasaan dengan dia. Saya punya keinginan dengan dia. Waduh, kalau itu dasarnya kamu sesat. Tapi soal mengasihi termasuk jodoh. Itu bukan karena perasaan. Bukan karena keinginan. Tapi dengar, itu harus berdasarkan perintah Tuhan. Maka sekalipun kau punya perasaan, kau punya keinginan, tapi orang itu tidak bertobat, berarti itu perasaan hawa nafsumu. Haleluya. Itu kan hawa nafsu itu. Keinginanmu itu hawa nafsu itu. Maka dengarin firman Tuhan baik-baik. Soal jodoh. Ya, yang kalian sebut sebagai pacar. Saya dengan Ibu Gembala tidak pernah cerita kami pacar. Bahwa itu pacar saya. Nggak pernah satu kali pun selama hidup nggak pernah aku bilang dia pacar. Tapi Ibu Gembala saya bilang kekasihku. Ya, Septo ya. Jangan pacar-pacar ya, kekasih. Haleluya. Itu kekasih. Kalau zaman sekarang makin hebat ya. Masih SMP sudah bilang, papa, mama, buset. SMP.
Masih rok biru, celana biru. Heboh. Ya kan? Gila-gilaan. Ini si Tius ketawa nih, apa ya nih? Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus, saudara. Ya, ini saya pakai Ibu Gembala itu kekasih loh. Ya, tak pernah aku cerita pacar. Dan nggak suka dengar kata pacar. Entah kenapa itu saya nggak suka dengar kata pacar. Ya, karena memang tidak ada satu ayat pun dalam kita kata pacar. Kalau ada pun pasti saya pakai nama pacar. Tapi kalau kekasih ada. Halo? Ya. Oh, ini aku punya perasaan sama dia. Itu yang kupendam selama. Sudah menggebu-gebu masih gor-gor orang Batak bilang, saudara. Iya, haleluya. Tapi soal mengasihi pun, dengar baik-baik. Termasuk pemilihan jodoh. Jangan berdasarkan perasaan dan juga keinginan. Tapi dengarkan perintah. Perintah firman. Yang tidak di dalam Kristus, itu perasaan daging dan hawa nafsu. Yang sudah Kristen saja pun perlu diseleksi. Sudah Kristen pun perlu diseleksi. Jangan kira kalau sudah Kristen itu sudah oke semua. Enggak. Itu pun perlu diseleksi. Apalagi yang tidak beragama Kristen. Jelas. Jelas. Ya. Ini sudah tahu agama keyakinannya beda. Tuhannya sudah pasti beda. Beda agama, beda Tuhannya. Betul? Kalau beda agamanya, pasti beda Tuhannya. Tidak ada tempat nanti agama ini surganya, agama ini ada surga. Memangnya surga berapa? Oh, nanti surga itu kan di petak-petak gitu. Ya, berapa agama di bumi? Nanti satu petak untuk orang Kristen. Kalau begitu ceritanya, tidak perlu Yesus datang dan mati ke dalam dunia. Tidak akan semenderita itu dia. Tidak perlu datang pun. Karena manusia bisa menciptakan agama. Yesus datang ke dalam dunia tidak pernah berbicara agama. Yesus datang ke dalam dunia tidak untuk melahirkan atau memunculkan, menciptakan agama. Tapi dia datang untuk menyelamatkan. Beda. Ya, beda. Dia datang untuk menyelamatkan. Jadi kalau katanya ada nabi yang datang untuk membuat agama, itu percaya mereka terserah. Tapi dalam kekristenan, Yesus tidak pernah datang membawa agama. Ya. Tidak. Muncul pun kata Kristen itu ketika orang-orang di Antioquia, mereka sudah diajar selama 3 tahun oleh Rasul Paulus. Dan mereka menurut kepada pengajaran itu, mulai saat itulah muncul kata Kristen. Yang artinya pengikut Kristus. Gitu. Ayo. Soal mengasihi pun adalah perintah. Haleluya. Haleluya. Mengasihi pun perintah. Yang kedua, dalam kitab Yakobus 5 ayat 16, mengaku dosa pun adalah perintah. Ya. Yakobus 5 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Cukup. Cukup dulu. Ya. Kata hendaklah. Ini berkaitan langsung dengan kehendak Tuhan. Berkaitan langsung dengan kehendak Tuhan. Maka pengakuan dosa dan saling mendoakan itu adalah perintah. Dengar. Ya, makanya disebut itu hendak. Ini berkaitan dengan kehendak Allah. Saling mengaku dosa, saling mendoakan itu perintah. Maka dengerin. Ya. Ayo, setiap saat, setiap hari, katakanlah ada waktu-waktu tertentu. Sebutkanlah nama teman-temanmu ini satu dengan yang lain. Sebutkan. Orang tuamu, sebutkan saudaramu, terdekatmu, kakek nenek, buyutmu yang masih hidup, itu didoakan. Tapi yang mati jangan, karena pengajaran Kristen tidak membenarkan. Tapi justru dosa mendoakan orang yang mati.
Ya, mendoakan orang yang sudah meninggal itu mati, itu tidak boleh, itu menyesatkan. Kalau di agama lain, keyakinan lain terserah. Ya, karena tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia akan dirubah Tuhan dari neraka ke surga. Tidak mungkin. Ya, disucikan dulu nanti dia di api neraka berapa lama, kemudian setelah itu dia ke surga. Nggak ada itu. Ada itu. Itu pengajaran kebodohan itu. Menurut Kristen. Menurut kekristenan tidak ada yang seperti itu. Maka yang hiduplah didoain. Ayo latih. Jangan main HP aja, jangan main Facebook saja, jangan main WhatsAppan aja, jangan main apa lagi namanya itu. Macam-macam lah. Hanya itu aja kerjaan setiap hari. Tanpa pernah memberikan waktu luangmu kepada Tuhan. Hati-hati. Jadi soal saling mengaku dosa dan saling mendoakan ini juga bagian dari perintah Allah. Ya, bagian dari perintah Tuhan. Ini yang harus dipikirkan dan renungkan baik-baik. Ya, sebab dosa itu, saudara-saudaraku, ini seperti utang atau hutang darah. Dosa itu adalah hutang darah. Maka kalau dosanya tidak diselesaikan, tidak dilunasi oleh darah Kristus lewat pengampunan yang dia terima, maka orang yang berhutang pasti akan diserahkan kepada algojo, maka dia akan teraniaya dengan mengerikan sekali. Maka harus, ini perintah. Ya, coba Matius 18 ayat 34. Matius 18 ayat 34. Kita baca sama-sama. Yo, sudah ketemu katakan amin. Yo, 2, 3. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Hutang darahmu, kelak engkau akan jatuh kepada algojo. Kalau tidak diikuti perintah Tuhan soal mengampuni dosa dan saling mendoakan. Ini bukan ece-ece, saudara. Ini bukan firman kaleng-kaleng nih, saudara-saudara. Ini benar. Ya, ini yang sesungguhnya, ini Injil yang benar. Seperti itu. Ya. Haleluya. Ini diakui, diselesaikan. Kalau tidak, hadapi algojonya Tuhan. Hadapi algojo Tuhan. Algojo Tuhan itu bisa melalui apa? Menjadi seperti kanker, virus, penyakit, penderitaan, kecelakaan. Itu. Jangan kira terjadi itu semua kepada kita itu sebagai sesuatu yang mungkin secara ya alamiah saja begitu. Tidak. Ada di balik itu semua, ada teguran Tuhan. Ya, bisa teguran itu untuk kamu, bisa juga untuk orang-orang tua kamu. Bisa. Ayo dipikirkan. Terakhir, menjadi perintah juga dalam Kristus supaya kita jangan berseru-seru aja gitu. Supaya berserunya pun benar. Ya, Kisah Rasul 17 ayat 30. Ya, Kisah Rasul 17 ayat 30. Di mana-mana semua orang harus bertobat. Ini perintah. Ini perintah. Kisah Rasul 17 ayat 30. Sudah ketemu? Mari baca sama-sama. 2, 3. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Garis bawahi kata harus. Harus itu berarti sesuatu yang tidak boleh tidak. Ini sama dengan perintah. Perintah untuk bertobat. Ya. Dan bertobat itu perintah. Maka tugas-tugas yang saya berikan kepada anak-anak yang ikut sharing baptisan, kalau kalian tidak melakukan dengan baik, berarti kalian tidak menghormati perintah. Ya, menganggap sepele perintah, kalian akan jatuh kepada algojo. Hati-hati. Jadi kalau gembala sidang sendiri pun tidak bisa dihormati, ya, gembala sidang sendiri pun tidak bisa dituruti. Saya tidak yakin bisa menuruti Tuhan, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Bagaimanapun tidak mungkin itu. Dari mana caranya bisa menuruti Tuhan?
yang mengajar dan yang menggumuli, menangisi, meratapi, kehidupannya pun tidak bisa dihormati. Bagaimana saudara yang tidak pernah melihat Tuhan? Kalian yang sudah mendapatkan sentuhan kasih dari pengembalaan, tidak bisa menghormati itu. Bagaimana saudara bisa menghormati Tuhan? Tidak bisa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Maka jangan pernah menganggap sepele pengajaran firman Allah. Harus kita pandang itu sebuah pernyataan Allah yang hidup. Yang membawaku keluar dari kehidupan lama, masuk kepada kehidupan yang baru. Saudara-saudaraku yang kasih, ya, ini, ayo turuti perintah Allah, supaya jangan sia-sia ketika kita berseru. Ya, mengapa kamu berseru-seru kepadaku, padahal kamu tidak melakukan perintahku, kata Tuhan. Dengar, perintah itu ada konsekuensi kalau tidak dilakukan. Ya, kalau tidak dilakukan, maka dari ayat itu bisa kita temukan bahwa pengajaran yang muncul di berbagai gereja di bumi ini yang mengatakan sekali selamat, selamanya selamat, itu terbantahkan. Ya, itu terbantahkan. Ya. Jadi kita harus melihat dari kebenaran firman Allah dengan baik. Ayo berada di dalam Kristus sampai kita tenggelam di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk malam hari ini. Tetap setia dalam kebenaran firman Allah. Ayo kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita dan penyembahan kita. Kembali lagu yang tadi. Tuhan, ya, pujian yang tadi naikkan kembali kepada Tuhan. Mari kita senangkan hati Bapa di sorga. Mari kita memuliakan Dia. Haleluya. Saat menyembah, mari semua nanti menyembah, senangkan hati Tuhan.
Terima kasih ya Aba. Hamba-Mu mengangkat tangan, Engkau turut akan menyucikan generasi muda itu. Dalam tangan-Mu kutaruhkan mereka, biar kami melakukan firman bagaikan perintah Allah di dalam hidup kami, supaya kami melakukannya dengan segenap hati dan sungguh-sungguh, dengan kasih dan hormat takut akan Tuhan. Sebab itu yang Kau ajar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu malam ini. Terima kasih juga tampilan firman yang boleh kami dengar dan terima malam hari ini. Tetap Allah bekerja di dalam kami. Kami doakan saudara-saudara kami yang banyak pergumulan, bahkan sahabat kami juga yang positif COVID. Kami doakan di dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu tidak sebutkan namanya, tetapi beliau adalah hamba-Mu yang berjuang berhadapan dengan COVID ini. Dengan mengangkat tangan kami memohon kepada Tuhan, turunlah belas kasih dan kekuatan Allah dalam dia. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menyingkirkan maut dalam hidupnya, supaya dia bisa berkarya lagi untuk Tuhan dalam pekerjaan-Mu yang besar ini. Di dalam nama Yesus Kristus, serahkan dia pada tangan-Mu ya Allah. Kuduskan dia, pulihkan dia, sembuhkan dia. Istri, anak cucu yang bersama-sama yang sedang diisolasi hari ini, Tuhan tolong mereka semua dalam nama Yesus Kristus. Kami doakan juga saudara kami di Pulau Batam, Tuhan yang melawat saudara kami juga yang positif COVID. Tuhan jamah dia dan sembuhkan. Bahkan anaknya juga yang sedang dirawat, Tuhan jamah dan tolong. Dalam nama Yesus Kristus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan kami dahsyat dan luar biasa. Ketika kami berseru, kuasa-Mu turun dalam seruan, dan Engkau meluputkan kami. Itu sebabnya kami tidak boleh terlambat berseru kepada Allah, berseru di dalam Tuhan, dalam firman Allah, dan Engkau bereaksi dengan cepat untuk meluputkan kami sekaliannya. Tuhan, Engkaulah perlindungan, pemelihara dan kekuatan kami dari dunia yang sedang digoncang oleh COVID-19 dan politik dunia yang juga bergoncang. Tuhan, pegangan kami hanya satu, Yesus Kristus dan kebenarannya. Adalah satu kesatuan yang tidak bisa lepas dari diri kami, dan itulah kekuatan dan kepastian dalam hidup kami. Pertemukan kami besok dalam ibadah yang pertama jam 9.45 dan masuk pada ibadah yang kedua pada pukul 19. Semua kegerakan Allah dicurahkan di tengah-tengah pelayanan ini dalam nama Yesus Kristus, supaya oleh karena kemurahan hati-Mu kami dipulihkan untuk bisa masuk dalam kemuliaan kekal bersama dengan Kristus Tuhan. Terima kasih Engkau juga menguduskan korban dan persembahan umat-Mu yang boleh dilakukan sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kiranya karunia-Mu dan berkat-Mu yang melimpahilah di tengah-tengah kami. Kami terima dan sambut berkat Tuhan, anugerah yang maha besar dari Bapa dalam sorga, kasih sayang dan cintanya Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita bersama-sama malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat agung surga dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yakin percaya katakan amin. Amin. Saya minta tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Puji Tuhan. Boleh duduk sebentar. Terima kasih buat saudara yang mengikuti pemberitaan live streaming pada saat malam hari yang berbahagia ini. Kita bertemu tetap dalam suara kebenaran, tetap kuat, andalkan Tuhan dan menang bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.